Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Bella Ratna Monika, NIM 195221200 dari kelas akuntansi syariah 5F. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai analisis biaya volume laba pada perencanaan laba pada produksi batu bata di Dusun Kauman, Desa Kaling, Tasikmalaya, Karanganyar. Untuk latar belakangnya ini, di Dusun Kauman Kaling ini, mayoritas masyarakatnya itu memproduksi batu bata dengan alasan bahan baku utama yang mudah dicari, yang walaupun terkadang dengan harga yang tidak menentu. Batu bata menjadi bahan yang kuat dan lebih unggul dalam perlindungan dari api saat kebakaran, perlindungan dari badai, juga lebih unggul dalam pengaturan kelembaban di dalam ruangan. Batu bata juga menjadi bahan yang menawarkan nilai-nilai abadi, tidak mudah dimakan rayap, tidak penyok, dan jika ingin nuansa yang alami, tidak perlu dicat ulang karena batu bata sudah memiliki warnanya sendiri yang cukup menarik. Masyarakat di Dusun Kauman Kaling ini berdalih, jika membuat atau memproduksi batu bata, mereka tidak tahu mencari nafkah dari mana lagi, karena satu-satunya mata pencarian mereka yang tidak bisa atau sudah tidak mampu bekerja di pabrik lagi itu ialah memproduksi batu bata. Dan untuk kendala yang dihadapi dalam pembuatan batu bata ini juga memiliki kendala saat musim penghujan. Seperti yang terjadi pada bulan-bulan ini, tidak ada matahari yang membuat batu bata cepat kering. Untuk penentuan harganya pun terkadang tergantung dengan musim. Jika musim hujan seperti ini, harganya relatif mahal karena batu batanya itu susah dicari. Namun jika musim kemarau, batu bata itu harganya cukup murah karena bahannya itu batu batanya itu terdapat di mana-mana. Dari kendala yang ada ini, saya memasukkan ke dalam analisis biaya volume laba untuk menentukan target laba yang ditetapkan. Dan ini adalah rincian bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan batu bata. Adapun biaya variabelnya itu ada Rp1.370.000, sedangkan biaya tetapnya Rp105.000. Kemudian mencari titik impas dengan pendekatan laba operasi dengan hasil 5,225, yang mana produksi batu bata ini harus menjual lebih sebanyak 5,225 atau 5 buah batu bata dalam rangka menutup semua biaya tetap dan biaya variabelnya. Kemudian mencari titik impas dalam rupiah penjualan, diperoleh 70.469,79. Oleh karena itu, dalam memproduksi batu bata harus memperoleh pendapatan total sebesar 70.469,799 dalam rangka untuk mencapai titik impas. Untuk unit penjualan, laba yang ditargetkan itu ada dua. Yang pertama, laba ditargetkan dalam bentuk rupiah, itu diperoleh 4,748 atau dibulatkan menjadi 5. Dan yang kedua, laba ditargetkan dalam bentuk penjualan, itu diperoleh 0,604 atau dibulatkan menjadi 1. Kemudian mencari margin of safety-nya. Margin of safety itu juga dibagi menjadi dua, yaitu margin of safety dalam unit, diperoleh volume impasnya 1,369, dan margin of safety-nya diperoleh 98,631. Dan yang kedua, margin of safety dalam pendapatan penjualan, volume impasnya diperoleh 70.469,79, dan margin of safety-nya diperoleh 479.530,21 rupiah. Kemudian menghitung operating leverage. Operating leverage ini diperoleh dari margin kontribusi dikurangi dengan laba sebelum pajak, jadi diperoleh 0,5.000. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan bahwa produksi per unit batu bata per sekali produksi, yaitu dengan menjual
5 unit lebih banyak dari produksi awal untuk menutup semua biaya tetap dan biaya variabelnya. Selanjutnya, pada laba ditargetkan dalam bentuk rupiah, produksi batu bata harus menjual sebanyak 5 unit untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.097.155.000. Pada laba ditargetkan persentase pendapatan penjualan produksi batu bata ini harus menjual 0,604 atau 1 unit untuk memperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan dengan perhitungan titik impas. Dalam rupiah penjualan batu bata harus mendapatkan pendapatan total sebesar Rp70.469,79. Berikut ini adalah foto produknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.